Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, dan juga atas izinnya lah kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam acara rutin kita yaitu silaturahmi bersama guru. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang sebagaimana sudah berjuang membawa agama Islam kita menjadi agama yang penuh dengan kemuliaan. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan-susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Quran. Ketiga, kultum siswa. 4, evaluasi KBM bulan Januari sampai Februari oleh Umi Marah. Kelima, sosialisasi kartu akhlak untuk SMA. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Berta Fitriani. Kepada Berta kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuha fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Sungguh ini adalah peringatan, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Berta atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian kultum mengenai bahaya dusta yang akan disampaikan oleh Aulia Rahmi Sakira. Kepada Aulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada hari ini, perkenankan saya menyampaikan sebuah kultum dengan judul Bahaya Dusta. Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik,
Di antara bentuk berkata yang baik adalah jujur. Beliau juga melarang kita untuk berbuat dusta, karena dusta termasuk dalam dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di dalam kitab beliau, Al-Kabair, dosa besar ke-30 dengan judul sering berdusta. Nabi SAW menyebutkan dosa berdusta, mengiringi dosa syirik dan durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Dari Abu Abdurrahman bin Abi Barkah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali. Sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu beliau bersandar lalu beliau duduk dan bersabda, dan ingatlah dan perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, orang yang berdusta akan terhalang dari hidayah dan orang yang suka berdusta pasti akan mendapatkan celaka. Nabi SAW juga menjelaskan keutamaan jujur dan bahaya dusta. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya seseorang itu selalu berbuat jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya berbohong itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang selalu berbohong sehingga akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Muttafaqun alaih. Demikian pula, dosa merupakan sifat menonjol orang munafik, bukan sifat orang mukmin. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika ia berkata, maka ia berdusta. Jika ia berjanji, ia mengingkari. Dan jika ia diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukuman bagi orang yang berdusta ada banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya, Nabi SAW mengisahkan kepada sahabat tentang mimpi yang beliau alami. Beliau mengisahkan bahwa beliau didatangi oleh 2 orang laki-laki yang membawanya melihat berbagai siksaan yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa. Beliau SAW bersabda, kedua laki-laki itu berkata, ayo berangkat, ayo berangkat. Kemudian kami berangkat, lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang. Dan ada laki-laki lain yang sedang berdiri di dekatnya, membawa gancu besi. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya, lalu merobek ujung mulutnya sampai ke tengkuknya, dan merobek hidungnya sampai ke tengkuknya, dan merobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian 2 orang laki-laki itu menjelaskan kepada Nabi SAW tentang orang yang mendapatkan siksaan tersebut. Adapun laki-laki yang engkau datangi, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, dan hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek sampai ke tengkuknya. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai segala penjuru. Hadis riwayat Bukhari. Dusta sangat berbahaya, karena dusta pertama akan menghasilkan dosa kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kita harus berusaha selalu jujur dan menjauhi kedustaan dengan semua jenisnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari seluruh kemaksiatan dan membimbing kita dalam perkara yang Dia ridhoi dan cintai. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Sekian kultum dari saya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia atas kultum yang telah disampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu evaluasi KBM bulan Januari dan Februari oleh Umi Mara selaku wali kelas 11 B Ummu Aiman. Kepada Umi Mara kami persilakan. Oke, jazakumullah khair buat petugas hari ini, Masya Allah. Jelek-jelek banget ya, Masya Allah. Oke, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Umi evaluasi ya, jazakumullah khair buat Umi Eni dan Umi Wulan, dan juga tadi Umi sekelibat lihat Umi
Umi Nova ya Fatin ya? Nama Umi Nova kan ya? Novi ya, Novi. Oke, Umi Novi. Terlibat tadi Umi juga lihat Umi Novi, Masya Allah. Jazakumullah khair, Umi sudah menyempatkan untuk join di Zoom meeting ini, dan anak-anak Umi yang solihah, ada Dinda, Aulia, Syifa, Fatia, Berta, Nashwa, kemudian Rifda, Najlan, Lala, Naisa, yang Ataya, Dinda, Fatin, Masya Allah, yang sudah bergabung juga menyempatkan waktu liburannya di Sabtu sore untuk kita berevaluasi. Jadi ada dua teman kita yang menyampaikan, satu menyampaikan ayat dan satu menyampaikan kultum, dan Masya Allah dua-duanya jelek banget di hati Umi. Kenapa? Karena jujur sejak WFH kita siangnya lebih sering istirahat, membuat malam kita kalau Umi ya, Umi lebih enak bangun malam tuh pas kita luring. Soalnya kan kalau luring siang tuh kita udah aktivitas penuh tuh, nggak mungkin kan Umi tidur siang nih saat Umi ngajar langsung gitu kan. Nah tapi ketika kita daring, kita kan bisa tuh ngedengerin daring sambil rebahan, sambil itu kadang ada yang ketiduran gitu, dan membuat malam kita jadi waktu ibadah yang harusnya biasanya kita bisa bangun jam 2 jadi mundur jadi jam 3, yang biasanya kita bisa bangun jam 3 mundur jadi jam 4 ya. Jadi salah satu penyebabnya karena kita tuker tuh waktunya. Kata Allah, kita tuh nggak pandai ngatur waktu ya. Jadi Allah atur bahwa siang itu tempatnya kita berusaha, malam itu tempatnya kita istirahat. Masya Allah. Jazakillah khair Berta, gila banget itu. Karena kalau Rasul aja diperintah Allah untuk bangun dari selimutnya ketika di sepertiga atau setengah malam. Terus kita yang bukan Rasul dan nggak dijamin surga, sombong sekali jika nggak bisa bangun atau menyempatkan diri untuk bangun itu. Dan buat kalian dan Umi juga, Umi pribadi gitu, kalau misalkan Umi pernah dengar tausiahnya Ustadz Umar Mita, kata beliau, ketika kita nggak bisa bangun tahajud, bukan waktu bangunnya yang kita pertanyakan, tapi kapan kita tidur yang kita pertanyakan. Karena diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah itu nggak pernah tidur lebih dari habis Isya. Jadi habis Isya itu Rasulullah tidur, kecuali kalau ada pembahasan yang sangat penting di saat itu. Misalkan ada pembahasan yang perang atau apa, itu baru beliau Rasulullah SAW itu tidurnya setelah Isya itu sampai jam mungkin ya, kalau sekarang jam 12-an dan sebagainya ya. Tapi kalau kata Aisyah istri beliau bahwa Rasulullah itu habis Isya itu langsung tidur. Nah, jadi kalau misalkan mau bangun malam berarti kuncinya tidurnya harus lebih awal. Tapi udah kebiasaan nih tidur jam 11. Nah, itu yang harus kita sebisa mungkin berubah. Insya Allah bisa kok solihah. Kita sholat Isya tepat waktu, kemudian kita boleh rebah sambil murajaah, sambil rebahan, insya Allah nanti terlelap sendiri. Karena habis itu murajaahnya habis kan ya. Kalau Umi murajaahnya habis, ayatnya udah nggak ada yang dihafal, jadi terlelap sendiri. Oke. Ya itu jazakillah khair untuk Berta ya atas mengingatkan kita untuk sholat malam. Dan ternyata setelah kita lihat bahwa kebiasaan kita sholat malam itu hati-hati juga solihah, karena ada yang mungkin dari kita yang udah kebiasaan nih dari SMP-nya udah sering sholat malam. Ketika ketinggalan satu sholat malam, itu dia sampai menangis gitu ya. Tapi qadarullah setelah kita sering jarang ketemu nih, karena daring, pas ketinggalan sholat malam sekarang, jadi biasa aja gitu. Nah itu hati-hati, itu salah satu kayak azab ya menurut Umi ya, kayak teguran dari Allah bahwa Allah cabut kenikmatan kita di ibadah sehingga kita kekurangan rasa takut sama Allah. Padahal itu
mungkin hanya ibadah sunnah mungkin ya, teman itu berpengaruh banget untuk ke apa ya, ke tingkat keimanan kita. Kalau misalkan kita sampai biasa aja ketika kita padahal sebelumnya udah kebiasaan melakukan itu. Jadi penting kata Ustadz Hafif buat menjaga rasa takut kita ke Allah, yaitu dengan cara takut banget gitu ketika udah ninggalin sholat malam sekali tuh udah nggak bisa apa ya, siangnya tuh nggak bisa, ibaratnya kalian habis ngapain gitu, mecahin gelas gitu, nggak bisa apa ya, nggak bisa, saking malunya tuh sampai udah nggak bisa fokus lagi gitu. Nah itu harus dijaga perasaan seperti itu ke Allah, perasaan gak enakan kita ke Allah itu harus dijaga Solihah ya. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang baik dan kita biasa aja. Oke, yang kedua, dusta dari aulia. Ini juga sering terjadi apalagi pas daring. Pas daring kenapa Mi kok pas daring dikaitkan dengan dusta Mi? Soalnya sering apa namanya, kita nutup kamera, Mi kameranya rusak atau Mi sinyalnya nggak ada Mi, padahal mungkin karena kita lagi nggak mau pakai seragam saat itu ya. Jadi tapi kalau saya jujur kan saya kena marah guru Mi. Nah itu kata Aulia tadi, ketika kita berdusta maka akan melahirkan kedustaan yang lain. Oke, jadi itu yang harus dijaga ya Solihah, meskipun daring kita nggak boleh berdusta. Oke, langsung aja kita ke evaluasi Januari sampai Februari. Sebelumnya Umi pribadi dan sekolah mohon maaf kepada Umahat dan juga kalian Solihah Umi karena mungkin kesannya tidak konsisten ya, kita udah mulai luring kemudian daring kembali, tapi insya Allah itu bukan dari Darul Fatah aja, maksudnya di sini kita mengikuti edaran dari pemerintah kota dan provinsi, karena qadarullah levelnya makin pekan itu makin naik. Jadi rencananya yang cuma libur 2 hari nambah jadi 2 pekan. Bukan libur ya, online 2 hari jadi 2 pekan. Ya semoga fitnahnya nggak sedahsyat tahun lalu sampai nanti jadi 2 tahun lagi gitu kan. Ya semoga segera diangkat, dan ini penting banget untuk kita berdoa karena kata Rasul kita nggak boleh kehilangan harapan kita ke Allah gitu ya. Jadi kita harus doakan terus supaya fitnah ini dicabut. Sakitnya sih nggak seberapa. Mungkin kalian tahu ya, Umi pernah waktu kita kemarin itu Umi sakit juga, sempat sakit juga Umi. Dan guru-guru tuh juga sempat sakit, cuman sakitnya kayak flu biasa Solihah, jadi insya Allah sakitnya nggak seberapa, fitnahnya yang dahsyat ya, fitnahnya dahsyat banget. Jadi kita itu lagi berlindung dari fitnah, bukan hanya dari penyakit. Makanya ketika berlindung dari fitnah, yang kita charge bukan cuma imun, tapi iman juga ya. Jadi di rumah banyak-banyakin kita dengerin nasihat, tausiah ya, karena penting buat kita peka terhadap fitnah akhir zaman ya. Soalnya kalau nggak peka, kita yang rugi. Oke, kemudian yang pertama yang ingin Umi sampaikan tentang evaluasinya, alhamdulillah Umahat kita sudah menjalankan luring selama 3 pekan kurang lebih. Dan Ananda luar biasa mengikuti dengan sangat baik. Di awal-awal mungkin ada sedikit kaget dengan waktu kehadiran yang pagi ya Umahat. Jadi Ananda ada yang beberapa orang masih terlambat untuk datang paginya, tapi pas mendekati pekan-pekan ketiga itu udah mulai baik, kemudian udah mulai nyaman, terus sempat pindah gedung juga kita. Tadinya di gedung A terus pindah ke gedung C. Pokoknya banyak drama lah ya kalau 11B ya. Terus alhamdulillah sudah mulai menerima kelasnya, Allah cabut lagi nikmat itu. Ya udah mulai menerima kelas di gedung C, udah bisa memulai kultum, sholat duhur berjamaah dan sebagainya. Udah mulai terbiasa dengan itu, qadarullah Allah cabut nikmatnya itu, nikmatnya berkumpul bersama teman-teman di sekolah, dan mungkin itu salah satu cara Allah untuk membuat kita introspeksi lagi, apa sih yang kurang dari kita luring kemarin gitu. Oke, yang pertama mungkin perkataan ya Solihah ya.
seperti yang Umi sering evaluasi setiap hari Senin. Jadi kenapa ketika kemarin luring kok nggak pernah SBG Umi? Salah satu alasannya karena kita udah evaluasi setiap pekan di hari Senin Ummahat. Jadi kita jarang SBG dan ABG di pas luring kemarin gitu. Nah, jadi setiap hari Senin kita adakan evaluasi untuk melihat akhlak anak-anak, apakah ada perkembangan atau enggak, ataukah ada mengalami keturunan. Yang pasti yang pertama adalah cara ngomong ya, karena Umi pengen dibiasakan dari rumah Salihah ketika ngomong ke orang tua, itu nadanya itu yang halus, yang jangan ngegas, kalau nanya pun atau kurang sependapat pun nggak boleh ngeselin lah ya. Kenapa Mi? Karena nanti kalau misalkan kita orang tua kita salah paham, ini gini aja deh, guru salah paham sama bahasa aja, kita aja kalian dipanggil di BK kan. Nah, apalagi kalau orang tua kita salah paham sama bahasa kita, itu serem pokoknya, hukumannya tuh bukan BK lagi, poinnya udah dari Allah, Masya Allah. Udah nggak bisa dijabarkan dengan poin dan aturan di BK lagi. Nah, jadi itu dibiasakan dari rumah. Kenapa? Karena kalau di sekolah seperti itu pasti tidak diragukan lagi bahwa di rumahnya kurang lebih seperti itu ya Salihah. Itu untuk selama kalian di rumah ini kita koreksi itu dulu. Kemudian yang kedua tugas. Alhamdulillah pas luring kemarin Masya Allah, nggak ada guru yang komplain tentang tugas kalian. Barakallahu fikunna. Jadi pas luring kemarin kalian rajin banget ngerjain tugasnya, Masya Allah. Mungkin ada 1-2 yang masih belum on time, tapi Masya Allah, karena guru juga jarang ngasih tugas ya waktu luring ya, atau sama aja? Sama aja. Ya, jadi Masya Allah ketika luring, itu tugas itu submitnya ya banyak yang tepat waktu lah, insya Allah. Tapi pas daring mulai lagi ada yang ngaret-ngaret, nah itu juga diperbaiki Salihah. Mungkin itu salah satu pembelajaran dari Allah. Kita kan harus selalu husnuzan nih sama Allah. Nah, jadi itu mungkin Allah pengen kita belajar on time meskipun kita dalam keadaan yang kita nggak suka. Kita nggak suka daring, kita dapat tugas lebih nggak suka lagi. Nah, mungkin Allah ingin kita tetap melakukan hal terbaik meskipun kita dalam keadaan yang tidak kita suka. Ingat, Allah tahu yang baik bagi kita, sedangkan yang baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah ya. Ya. Kemudian yang ketiga, Umi presensi pagi ya, Umi jarang masuk ya. Tapi Umi beberapa kali masuk, itu juga harus kita benahi Salihah untuk presensi pagi, belajar bangun pagi. Insya Allah nanti Maret kita usahakan, kita lihat apakah ada surat edaran dari sekolah untuk luring kembali, tapi tetap kita biasakan aja untuk siap-siap di pagi hari. Maksudnya jam 6.45 tuh udah berseragam gitu di rumah. Kenapa? Karena kalau nggak kita biasakan gitu, nanti pas luring kaget lagi. Pas luring kita terlambat lagi karena kebiasaan pas daring santai kan, nggak usah pakai seragam dan lain sebagainya. Jadi kita biasakan itu. Kemudian yang terakhir, insya Allah Umi ucapkan jazakumullah khair pada kalian yang sudah bersikap luar biasa saat daring maupun saat luring. Dan Umi bersyukur dengan kelas ini. Kenapa? Karena kelas ini Masya Allah mandiri sekali. Mandiri banget, yang kayaknya adanya Umi dan nggak ada Umi kalian bisa berjalan sendiri gitu, Masya Allah. Ini antara Uminya yang nggak perhatian atau gimana nih? Umi marah ya yang nggak perhatian. Oke. Umi marah, mohon maaf ya Salihah, karena selama ini di Januari sampai Februari ini mungkin Umi nggak scare wali kelas lain ke kalian, tapi Umi akan berusaha untuk lebih care lagi ya insya Allah. Kemudian afwan buat Naesa yang harus bolak-balik Rui ya Salihah, kemudian ada Berta yang udah bayar kosan, habis itu daring gitu kan, Masya Allah. Jadi ya pokoknya banyak cerita lah ya Insya Allah di
drama luring dan daring ini. Ya, kita sama-sama berdoa, Ummahat, kemudian Salihah Umi di sini kita berdoa semoga fitnahnya segera diangkat sehingga kita bisa balik lagi. Kemarin sih udah kita coba untuk takhusus takhusus English sama takhusus Arab udah mulai berangkat tatap muka lagi. Cuman qadarullah ternyata masih tetap banyak yang sakit. Jadi makanya belum ada undangan buat kita luring kembali untuk yang kelas lainnya, karena untuk 2 kelas ini ternyata 4 kelas ya Ikhwan Akhwat, ternyata qadarullah masih banyak yang belum bisa mengikuti tatap muka. Jadi untuk yang kelas lain kayak kelas 12, kelas 11 itu, kelas 10 belum diundang lagi buat tatap muka kembali. Baik, itu insya Allah untuk evaluasi kita di Januari sampai Februari. Semoga kalian tetap sabar, tabah menghadapi fitnah ini, insya Allah. Kemudian nanti bocoran dari Umi tanggal 7 Maret. Insya Allah kita PTS ya Salihah ya. Jadi mohon izin Ummahat menginfokan bahwa insya Allah 7 Maret nanti kita yang SMA PTS, jadi PTS-nya beda sama yang SMP waktunya. Jadi kita duluan yang SMA, kemudian nanti baru disusul yang SMP setelah SMA selesai. Rencana awalnya sih tatap muka, kemudian Ananda membawa handphone ke sekolah atau laptop untuk CBT-nya. Cuman dengan situasi yang sekarang, Umi rasa kalau dari peluang tatap mukanya itu kecil Salihah, Umi memprediksi bahwa kalian tetap PTS-nya dari rumah. Oke. Jadi insya Allah nanti Umi infokan lagi apakah tatap muka atau dari rumah, tapi kemungkinan besar dari rumah karena setahu Umi belum ada edaran untuk kita boleh mengadakan tatap muka kembali. Oke, itu untuk PTS ya Salihah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kartu akhlak. Jadi kemarin kan buku mutabaahnya ditinggal di sekolah ya, karena Umi yang suruh ya. Jadi Umi Mara minta ditinggal di sekolah. Sebabnya apa? Sebabnya kita itu kan kalau dibawa ke rumah pas hari Senin nggak dibawa tuh. Nah jadi takutnya nanti pas kita waktunya evaluasi, ketinggalan. Nah, makanya ditaruh di laci guru ya, Salihah ya. Qadarullah, pas udah ditaruh di laci guru, sekolahnya libur, sekolahnya dari rumah. Jadi udah nggak kebawa deh bukunya. Jadi sebenarnya ada buku mutabaah Umi yang sudah dibagikan ke Ananda, dan itu ditinggal di sekolah karena takut ketinggalan, karena kita evaluasinya setiap pulang sekolah. Kemudian ada beberapa buku Ananda seperti buku Minhajulnya juga ada yang ditinggal di kelas. Itu insya Allah masih aman. Cuman ya memang kalau di kelas ya mungkin nanti sedikit debuan ya Salihah kalau kita terlalu lama daring ya. Nah, jadi ini izin menjelaskan Ummahat, kemudian Salihah nanti disampaikan ke orang tuanya ya. Jadi di sini karena kita berdoa semoga daringnya nggak lama, jadi di sini Umi cuma dikasih 3 pekan untuk buku akhlak ini, kartu akhlak ini, pengganti dari kartu mutabaah. Jadi cara ngisinya sama seperti kartu liburan kemarin ya, Salihah ya. Nah, jadi nanti di bawahnya sini ditulis tanggalnya, di bawah Senin ini dimulai dari tanggal 21 ya. Kemudian di sini nomor 1 wajib ya berpakaian sopan menutup aurat, insya Allah dibiasakan dari sekarang. Apalagi yang sudah punya komitmen mau kuliah gitu atau mau habis SMA tuh mau cari ilmu di luar rumah gitu kan. Jadi harus tetap berpakaian sopan dan menutup aurat. Karena kalau udah kebiasaan nanti ketika kita keluar rumah itu tanpa menutup aurat itu ada yang salah pada diri kita.
Oke, yang kedua itu makan dan minum dengan bismillah tangan kanan dan sambil duduk. Oke, kenapa sampai dituliskan, Umi? Berarti kemarin pas luring, guru-guru banyak yang melihat kalian makan sambil berjalan, mungkin ya. Mungkin jadi ini asbabnya pasti ada ya. Nomor 2 juga wajib ya salihah ya. Entah itu minum air putih, entah itu minum es, apapun itu usahakan duduk ya. Meskipun ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri, cuman kebanyakan yang Rasulullah SAW lakukan itu makan dan minum sambil duduk ya. Oke. Yang ketiga itu membuatkan makanan atau minuman untuk orang tua. Nah ini nggak wajib setiap hari ya salihah ya. Ini kita kan kita libur sekolah itu Sabtu Ahad ya, mungkin 2 kali sepekan, insya Allah nggak keberatan ya salihah ya, kita belajar masak, kita membuat makanan atau minuman. Kalau yang di hari biasa bolehlah buatin kopi buat buat abinya, kemudian atau teh buat ibunya atau apapun itu, misal bikin minuman apa. Tapi kalau untuk makanan kan harus masak di dapur nih, mungkin bisa Sabtu Ahad, atau kalau kalian makan malam itu bikin nasi goreng atau sebagainya. Itu insya Allah. Sambil belajar, sekali lagi sambil belajar, karena nanti jangan kayak Umi udah sampai gede nggak bisa masak. Oke. Yang keempat, mencuci kendaraan orang tua. Nah ini juga nggak wajib dilakukan setiap hari ya salihah ya. Di pas banyak waktu yang bisa digunakan untuk mencuci aja, insya Allah nanti sekali 1 pekan nggak apa-apa, sekali 1 pekan. Kemudian yang nomor 5, berbagi makanan kepada tetangga atau orang yang membutuhkan. Nah ini sebenarnya dianjurkannya di hari Jumat salihah, sekalian Jumat berkah, dan diusahakan yang kita bagikan itu benar-benar tetangga dekat kita ya, dekat rumah kita, dan manusia, jangan kucing ya. Kenapa Mi kok nggak boleh kucing? Ya beda salihah. Kalau misalkan ke manusia itu kan beliau itu mendoakan kita gitu kan. Sebenarnya kucing juga mendoakan orang-orang beriman, semua hewan dan juga tumbuhan mendoakan orang-orang beriman. Cuman lebih afdolnya kita berbagi ke manusia dulu selama ada manusia yang membutuhkan di sekitar kita gitu ya. Jadi berbagi ke tetangga, insya Allah 1 pekan sekali. Boleh kalau tetangganya dirasa sudah mampu semua, misalkan kalian ada di perumahan elit nih, oh udah mampu semua, berarti boleh keluar ke yang agak jauh, misalkan ke orang-orang yang tidur di pinggir jalan dan sebagainya. Oke. Paham ya? Insya Allah ini setiap hari Jumat. Nomor 5 dianjurkannya. Nomor 6 mencuci piring dan menyapu rumah, ini setiap hari ya buat kita ya, insya Allah. Kemudian yang ke-7 mengajak orang tua membaca Al-Kahfi di hari Jumat, ini juga di hari Jumat. Kemudian yang ke-8 menyayangi dan mentaati kedua orang tua, ini setiap hari ya, salihah ya, Masya Allah. Yang ke-9 membersihkan kamar dan merapihkan kamar tidur pribadi dan orang tua. Nah ini penting salihah. Kemarin Umi dengar ada Ustadz Budi Asari yang punya kitab Al-Fatih, beliau berkata, kita lihat kamar anak kita sekarang, apakah kamarnya berantakan atau enggak? Terus banyak yang bilang berantakan gitu kan ya. Kalau sampai dia memanage kamarnya aja belum bisa, apalagi memanage sebuah negara atau memanage sebuah organisasi gitu ya. Maka di sini generasi Islam bakalan mundur kalau misalkan kita aja nggak bisa memanage kamar kita sendiri. Yang ke-10 memijit orang tua, of course ini tiap hari ya Mi. Tiap hari nggak nih Mi? Oke, tiap hari. Ya pas orang tua membutuhkan aja. Kalau orang tuanya lagi sibuk, lagi kerja ya jangan kalian paksa buat dipijit ya. Nanti abi uminya merasa terganggu ya. Pas abi uminya
kelihatan lelah dan lagi duduk, kita Mi sini Mi atau Mi sini Mi kami pijit gitu. Insya Allah mereka senang banget, insya Allah. Oke, insya Allah itu untuk apa namanya kartu akhlaknya. Kemudian yang sholat gimana Mi? Yang sholat juga masih wajib setiap hari sholihah. Ini akhlak ya. Kenapa di sini dibilang akhlak? Di sini kartu akhlak terapan. Jadi beda sama mutabaah yang biasa kita itu kan yang sholat dan lain sebagainya. Nanti Umi juga lampirkan itu yang kemarin kita sempat isi sebelum dapat kartu buku mutabaah itu Umi akan kirimkan itu insya Allah. Nah nanti jadi ada 2 ya yang diisi, yaitu kartu akhlak terapan dan kartu mutabaah harian. Kenapa Mi udah nggak ngisi link lagi? Karena qadarullah kalau ngisi link kalian nggak terlalu suka ya, kalian terlalu terbebani kalau ngisi link insya Allah. Jadi ini untuk kartu akhlak terapannya, nanti akan Umi kirimin 2, jadi nanti tolong di print, karena kalian udah SMA pasti udah bisa nge-print sendiri ya, nanti di print, diperbanyak untuk diri kalian sendiri, individu, kemudian nanti kalian tulis nama dan kalian checklist. Untuk yang kartu akhlak terapan berarti ada tanda tangan wali, kemudian kalau kartu yang untuk ibadah ya Umiyah, nanti yang dari Umi yang kemarin yang waktu di fotokopi Fatin itu, nanti Umi kirimkan juga untuk apa namanya akhlak ya Umiyahnya. Oke, insya Allah fahim sunnah? Fahim nami insya Allah. Oke, fahim nah, masya Allah. Oke, alhamdulillah sekian. Oke, bener kan nggak lama. Jadi qadarullah Umi Barkah lagi nggak bisa Mi untuk ABG, jadi kita nggak ada ABG hari ini, cukup sampai di SBG aja. Masya Allah ada Umi Zakia. Assalamualaikum Umi. Nah, barakallah ya jadi terlambat Waalaikumsalam. iya Mi, nggak apa-apa Mi, Masya Allah. Jazakillah khair ya Mi udah menyempatkan ya Mi. Ya Allah. Oke, barakallahu fikum Umi Eni, Umi Warmi, Umi Wulan, kemudian ada Umi Novi tadi. Semoga berkumpulnya kita hari ini di sore ini menambah something ke diri kita, entah itu iman kita atau imun kita. Ya, sambil melepas rindu karena kita semua juga WFH ya Mi di sini. Jadi sambil kita bertegur sapa insya Allah ya sambil menjalin silaturahmi. Jazakumullah khair buat Dinda, Aulia, kemudian Berta yang sudah jadi pembawa petugas hari ini. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh rekan-rekannya estafetnya, kemudian jazakumullah khair buat Solihah Umi yang hadir dalam kesempatan hari ini, nanti disampaikan ke orang tuanya ya Solihah ya hasil apa yang didapatkan di hari ini. Semangat, siap-siap bentar lagi PTS insya Allah. Afwan apabila dari Umi ada kalimat atau perkataan Umi yang kurang berkenan di hati Ummahat dan juga Solihah Umi. Jazakumullah khair atas perhatiannya dan juga waktunya. Sekian dari saya, insya Allah ini yang bisa disampaikan. Nanti untuk kartu liburan, astagfirullah, kartu akhlak terapan dan juga kartu mutabaahnya di-share di grup wali maupun grup siswa. Umi cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Mara atas evaluasi yang telah Umi sampaikan. Semoga dari evaluasi tersebut kita bisa mengambil poin pentingnya dan berubah menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa kita telah melalui berbagai susunan acara dan sampailah kita pada susunan acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kepada Umi Mara, teman-teman, terkhusus kepada yang telah bertugas dan juga wali murid yang telah menyampaikan hadir pada acara sore hari ini. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik.
Saya selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.